Wasit terbaik Jay Itzes di laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Informasi bola selanjutnya, inilah kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam ketar-ketir Timnas Indonesia lebih kuat berkali-kali lipat. Dan yang terakhir, Sinteyong anggap trofi tak penting, pilih fokus untuk naikkan level Timnas Indonesia di Asia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, proses perpindahan asosiasi Jay Itzes dari Belanda atau KNVB ke Indonesia atau PSSI sudah rampung, sehingga berpeluang tampil membela Timnas Indonesia, di mana posisi ideal dari Jay Itzes nantinya. Jika tidak ada aral, maka pemain Venezia ini bakal dipanggil pada Maret nanti. Pada bulan tersebut, skuad Garuda akan berhadapan dengan Vietnam di Jakarta pada 21 Maret dan di Hanoi pada 26 Maret. Pertandingan ini bisa menjadi debut Jay bersama tim Merah Putih. Jay sendiri sudah resmi mendapatkan status warga negara Indonesia pada akhir Desember lalu setelah menjalani proses sumpah. Namun saat itu nama Jay tidak langsung dimasukkan dalam skuad Piala Asia 2023. Ini karena masih ada proses perpindahan asosiasi dan Jay masih belum 100% pulih dari sakit yang menimpanya. Kini dua kendala tersebut telah teratasi. PSSI pun memastikan perpindahan asosiasi Jay telah rampung dan pemain berposisi back ini sudah kembali ke lapangan hijau bersama klubnya di Serie B, Italia. Nama Jay Itzes masuk daftar susunan pemain Venezia saat melawan Ternana pada 27 Januari, kemudian main 1 menit ketika melawan Parma pada 3 Februari dan bermain 90 menit dalam melawan Südtirol pada 10 Februari. Dalam laga terakhir ketika tampil penuh selama 90 menit, Jay bermain sebagai bek tengah. Ini adalah posisi terbaik bagi bek setinggi 191 cm tersebut, meski juga bisa di posisi bertahan lainnya. Dan jika nantinya Jay dipanggil oleh Sinteyong untuk laga melawan Vietnam, kemungkinan besar Jay akan dimainkan sebagai bek tengah. Artinya juga akan ada bek yang bakal tersisih. Dan berkaca dari Piala Asia 2023, bek-bek utama pilihan Sinteyong adalah Jordi Amat, Rizky Ridho, Elkan Baggett, Justin Hubner, dan Sandy Wallace. Dua nama terakhir beberapa kali juga telah direposisi. Dan untuk melawan Vietnam, Shin sudah tidak lagi meramu formasi bertahan 3 bek. Shin sudah berani memasang 2 bek sejajar dan ini artinya Jay bisa menjadi pilihan bersama Jordi, Ridho, dan Sandy. Dan untuk opsi menjadikan Jay sebagai gelandang bertahan atau sebagai bek sayap, maka kemungkinannya tidaklah besar. Ini dikarenakan Shin sudah punya pemain-pemain ideal untuk mengisi pos-pos tersebut. Laga Indonesia versus Vietnam di bulan Maret bakal krusial terhadap peluang lolos skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bila mampu meraih minimal 4 poin dari 2 laga tersebut, maka Timnas Indonesia bakal memegang kendali di tangan sendiri dalam perburuan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di sisa 2 laga terakhir Juni mendatang. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Publik Vietnam dibuat ketar-ketir dengan kekuatan Timnas Indonesia yang bertambah berkali-kali lipat menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam bakal menjadi lawan Timnas Indonesia dalam 2 laga lanjutan fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret 2024. Seiring persiapan yang dilakukan kedua tim, publik Vietnam lewat salah satu medianya dibuat ketakutan dengan kekuatan Timnas Indonesia yang semakin bertambah. Ada beberapa alasan yang disoroti media Vietnam yaitu Soha.vn soal kekuatan Timnas Indonesia yang dinilai tambah kuat berkali-kali lipat. Selain karena bertambahnya pemain keturunan dari Eropa, faktor posisi Timnas Indonesia di tabel klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 sementara sangat berpengaruh. Saat ini Vietnam duduk di peringkat kedua klasemen grup F dengan raihan 3 poin, sementara Timnas Indonesia di dasar klasemen. Hasrat ingin memperbaiki posisi di klasemen inilah yang disoroti oleh Soha.vn. Kekuatan skuad Garuda bahkan diklaim lebih kuat dibandingkan di Piala Asia 2023. Bertambah kuatnya lawan akan menjadi tantangan besar bagi pelatih Trosier dan anak asuhnya. Dalam pertemuan terakhir di Piala Asia 2023, tim Vietnam gagal di laga kunci melawan Indonesia sehingga berujung pada eliminasi lebih awal. Dan pada laga tersebut Indonesia bermain lebih baik sehingga memberikan tekanan besar pada pertahanan pelatih Trosier berkat keunggulan fisiknya.
Kekuatan fisik dan gaya bermain relatif kohesif dibandingkan Piala Asia. Tim Indonesia kemungkinan akan lebih kuat lagi saat kembali ke ajang kualifikasi Piala Dunia. Dan saat ini tim Indonesia berada di posisi terbawah grup sehingga terpaksa memenangkan 2 pertandingan melawan tim Vietnam untuk menjaga asa tetap melanjutkan. Dan saat lawan semakin lapar untuk menang dari sebelumnya, maka pelatih Trosier dan timnya pasti harus bermain dengan lebih dari 100% kemampuannya jika ingin meraih hasil yang positif, kata media tersebut. Sinteyong mengungkapkan bahwa trofi bukan menjadi target utama yang ingin diraih bersama timnas Indonesia. Menurut dia, saat ini yang harus lebih diutamakan adalah bagaimana menaikkan level sepak bola Indonesia ke peringkat yang lebih tinggi. Saya hanya memikirkan sepak bola Indonesia berkembang, dan sekarang sudah berkembang banyak. Menurut saya tidak terlalu penting trofi itu. Saya hanya berpikir bagaimana memajukan sepak bola Indonesia, kata Sinteyong bersama Tempo di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Ya, kendati demikian, pelatih yang akrab disapa dengan ST itu tidak menampik tingginya tuntutan trofi dari para penggemar. Hal itu tidak terlepas dari sudah lamanya tim Merah Putih tidak mengangkat trofi. Terakhir kali timnas Indonesia menjadi juara dalam sebuah turnamen persahabatan Piala Kemerdekaan 2008. Di luar itu, turnamen level Asia Tenggara pun tidak pernah dimenangkan. Akan tetapi Sinteyong juga meminta kepada para penggemar untuk melihat situasinya. Di Piala AFF misalnya, dia merasa kesulitan memanggil para pemain andalannya karena sejumlah klub enggan melepas pemain yang dipanggil. Klub kerap berlindung di balik alasan Piala AFF bukan kalender resmi dari FIFA. Ya, pelatih asal Korea Selatan itu pun membandingkan kondisi itu dengan yang terjadi di tim lain. Menurut dia, pelatih tim lain bisa mendapatkan pemain yang diinginkan. Itu mungkin yang mesti dibedakan juga. Tapi saya tidak memikirkan AFF, tetapi lebih memikirkan AFC. Itu mimpi besar saya, sepak bola Indonesia berkembang di Asia. Dan selama mendukangi timnas Indonesia sejak Desember 2019, Sinteyong belum mempersembahkan trofi apapun. Ia 2 kali membawa skuad Garuda ke final Piala AFF 2020 dan 2022, tetapi selalu berakhir dengan kekalahan. Di level kelompok umur, dia juga pernah membawa timnas U23 ke final Piala AFF U23 2023, namun masih lagi-lagi gagal. Namun di sisi lain, Sinteyong juga menorehkan sejumlah rekor untuk timnas Indonesia, seperti ketika dia meloloskan tim Merah Putih ke putaran final Piala Asia 2023 sejak 2007 silam. Tidak hanya itu, dia juga membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar untuk pertama kali. Di level kelompok umur pun sama dengan keberhasilannya meloloskan timnas U23 ke putaran final Piala Asia U23 2024 untuk pertama kali. Sekarang Sinteyong mengungkapkan targetnya adalah mendekatkan skuad Garuda ke panggung dunia ketimbang memikirkan trofi. Target saya itu sekarang meloloskan timnas Indonesia dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Sinteyong.